Di balik hutan tropis Sumatera Utara, ada sebuah surga tersembunyi. Tempat di mana aliran sungai jernih berpadu dengan hutan lebat dan kehidupan berjalan dalam harmoni dengan alam. So, inilah dia Tangkahan, Langkat, Sumatera Utara. Hai semuanya, kenalin aku Farhan. Di konten perdanaku ini aku ke suatu tempat atau daerah yang ada di Indonesia. Dan pada vlog pertama ini, aku memutuskan untuk ke daerah Sumatera Utara, Langkat. Dan ini vlog pertama, lebih tepatnya di wisata Tangkahan. Posisiku sekarang di Medan Kota, kurang lebih 3 atau 4 jam menuju ke sana. Dan ini waktu sudah menunjukkan di angka 2.15 di tanggal 17 Agustus 2025 dan aku jujur sudah pernah ke sana. Tetapi belum pernah buat video seperti ini dan untuk peralatan mungkin benar simpel aja sih karena ini cuman camp biasa yang nggak terlalu trekking, nggak naik gunung, cuman menempuh perjalanan yang sedikit membosankan 3-4 jam. Mungkin aku bisa mengira itu bersihnya. Belum tahu dengan tek video ini di jalan mungkin bisa lebih atau kurang. Semoga kalian suka. Mari kita istirahat. Yaps, ini dia beberapa alat camp yang akan aku bawa pada trip hari ini. Carrier, baju ganti, sleeping bag, dan jangan lupa juga untuk membawa jaket. Ini nggak kalah penting. Sekarang sudah packing, tinggal besok di packing ulang di tempat penyewaan tenda. Ini sekarang jam 2.35. Sampai jumpa di besok pagi. Selamat malam. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya tuh suasana pagi di kota ataupun di rumah gak kalah indah dan sejuk kok dibanding di hutan. Tapi ya hanya saja waktunya hanya sebentar. Setelah bangun dan sarapan, hal yang paling berat menurutku ialah melawan dinginnya air di pagi hari. Entah kenapa ya agak gimana gitu. Ya mau gimana lagi. Kita harus mengejar waktu untuk segera sampai ke tempat penyewaan alat di jam 8. Yaps, jujur, sebenarnya bangun pagi bukan hal yang sering kulakukan. Bahkan juga bisa dibilang jarang sih. Karena ada kebutuhan lain, harus menjaga kedai kopi sampai tengah malam dan kembali ke rumah itu di jam 1 atau jam 2 pagi. Ya mau gak mau sih, harus mengorbankan jam tidur. Setelah bertekad dan melawan rasa takut dengan air pagi, akhirnya semua berjalan lancar dan segera bersiap untuk meluncur. For your information, setiap hal yang kulakukan dari tahun 2019 sampai detik ini, semuanya ditemani kakiku sendiri yang tak bergigi. Maksudnya apa tuh bang? Ya inilah si Beat hitam Matic. Kan Matic gak bergigi. Sesampainya di lokasi penyewaan tenda, pertemuanku dengan manusia yang sebutan namanya paling singkat di muka bumi, yaitu YP, atau kalian lebih mau singkat lagi, P. Oke, kami berpisah di sini, nanti jumpa di... Jumpa lagi kita, bye-bye. Loh, kok pisah? Jadi gini, kami berpisah karena menjemput sang bidadari yang berbeda-beda lokasinya. Dia ke arah Sukaramai dan aku ke Patumba. Dan akan bertemu kembali di Manhattan Mall Ring Road. Sesampainya di Patumba, aku kembali packing sedikit untuk alat-alat camp nanti agar tidak tertinggal dan memastikan kami semua tidak kelaparan. Ini yang dijemput, nanti jumpa di Manhattan. Gerak. Sampai jumpa di adalah. Mungkin ini jarak tempuh estimasi di Google Maps dia 2 jam 30 menitan.
Dan ini Falah, Tempat kami cari duit. Jangan lupa untuk periksa semua perlengkapan agar safety pergi maupun pulang. Apalagi juga sewa kan. Kalau bisa kita menjaganya dengan baik. Setelah semua aman dan lengkap, kami segera pergi dan akan bertemu kembali di Manhattan Mall Ring Road. So, ini awal perjalanan kami menuju Tangkahan, Langkat, Sumatera Utara. Ya, terlihat jelas ya, di jam 8 ini sudah seramai dan sebising apa. Aduh, apalagi juga Medan penuh dengan klakson. Dan untuk rute kali ini, kami bergerak dari Manhattan Mall dan kami langsung menuju ke Stabat melalui jalan pintas yang biasa dulu kecil aku sering dibilang ini jalan pintas melalui Megawati. Yang penting kami tidak melewati Binjai. Tepat di jam 10:27 kami memutuskan untuk berhenti di salah satu minimarket agar lebih fresh dan lebih segar untuk melanjutkan perjalanan. Yap, kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami memasuki daerah ekowisata Langkat, Tangkahan, yang dulu waktu kecil jalannya sangat hancur. Tapi sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki, sekarang sudah berjalan aspal, berjalan lancar. Oh iya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kalian. Sebenarnya sebelum kami memutuskan untuk ke Tangkahan ini, kami sebelum itu memutuskan untuk ke daerah Sibolangit agar kami merasa nyaman, sepi, dan emang gak boleh berekspektasi tinggi sih. Untuk berkunjung ke Tangkahan ini, kita dikutip uang retribusi 35.000 per motor. Kalau menginap, kita dikenakan biaya parkir sebesar 15.000. Sudah sampai di Tangkahan. Selanjutnya kita akan trekking, nyari tempat camp yang belum tahu di mana. Semoga lancar. Setelah semua retribusi terselesaikan, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi camp. Ini adalah salah satu yang menjadi ikonik Tangkahan, yaitu jembatan. Untuk mengakses jembatan ini, maksimal 10 orang untuk melewatinya. Dan kita harus membayar sebesar 3.000 per orang. Setelah melewati jembatan ini, kita disuguhi dengan pemandangan alam yang masih asri, dikelilingi dengan perumahan warga, dan banyak sekali homestay di sini, yang tentunya sangat-sangat berguna untuk para turis yang datang ke Tangkahan. Di sepanjang perjalanan, menurutku lingkungan ini sangat bersih, nyaman, tenang, dan masih sedikit aku melihat sampah. Sekitar 10 atau 15 menit, akhirnya aku mendengarkan suara aliran air yang cukup deras. Dan aku berpikir lokasi camp ya sudah dekat. Tapi ternyata kami harus menyeberangi sungai. Lumayan deras, tapi membuat kami mager sejenak. Kenapa harus membuka sepatu? Dan akhirnya dari kejauhan aku melihat sebuah lahan besar. Dan yaps, kami sampai di lokasi camp yang menurutku sangat estetik. Oke, akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami mendapatkan lapak untuk berkemah kami hari ini.
dengan harga di 30.000 satu malam, satu tenda. Next video. Setelah kami semua sepakat untuk mendirikan tenda di sini, aku dan YP kami bekerja sama untuk membangun tenda untuk melancarkan perkemahan hari ini. Sementara itu kaum wanita ya memasak. Oke, setelah membangun tenda dan membersihkan tenda, meloading barang, aku dan YP tetap saja harus membakar ayam yang memang sudah kami rencanakan untuk bakar-bakar. Inilah momen-momen yang paling ditunggu. Kicauan burung, aliran sungai, ayam bakar yang lezat, tempe yang garing dengan nasi panas. Ini adalah momen-momen yang sangat kami rindukan. Jadi ini pukul 16.54. Kita udah makan, udah bangun tenda, udah prepare. Ini mau mandi sore dulu, mandi sore ya kan. Dan setelah perut terasa kenyang, emosi sudah berkurang. Kami sedikit berbincang ingin menelusurin aliran sungai ini sekarang atau besok pagi. Tapi pemikiran kami semua sama. Tidak sabar ingin mandi. Dan inilah dia tangkahan Hidden Gem Paradise. This is the real hidden gem. This is right. Di tangkahan kita disadarkan bahwa keindahan sejati bukanlah gedung tinggi atau cahaya kota, melainkan hutan yang bernafas dan sungai yang mengalir apa adanya. Setiap desir angin, setiap suara burung adalah doa alam yang mengajarkan kita untuk kembali rendah hati. Cantiknya. Adek belum pakai ya? Dan malam pun tiba. Ya, seperti biasa, minum kopi dan teh menjadi hal yang wajib dalam perbincangan. Dan setelah perut terasa kenyang, emosi sudah berkurang, dan kami beristirahat hingga matahari terbit.
Halo, selamat pagi semuanya. Kemarin ini berjalan lancar. Ini kita udah di pagi hari. Kita mau sarapan dulu, terus packing dan balik ke Medan. Sekarang jam 8.38, setengah 9 kita balik dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Tangkahan bukan sekadar tempat, tapi sebuah pengingat bahwa di balik hiruk pikuk dunia selalu ada ruang untuk kembali, untuk menundukkan hati, untuk merasakan arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Seperti pepatah lama, hidup tanpa alam bagaikan tubuh tanpa jiwa. Di tangkahan, jiwa itu bersemayam, menunggu untuk merawatnya sebelum ia benar-benar hilang. Gila boy, hari ini nih sangat istimewa. Walaupun tugas kita sudah mau habis, tapi pemandangannya tidak kalah habisnya. Selepel. Tapi oleh karena itu, untuk membentuk suatu kebangsaan yang abadi, kita akan membuat sebuah progres yang sangat besar demi mewujudkan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu bangsa dan negara, kita memerlukan bangsa dan negara tersebut. Terima kasih. Dan ya, berakhirlah episode kali ini. Semoga kalian suka dengan perjalanan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.